Nanti silakan punya PC atau laptop mungkin yang sudah disediakan di kampus, nanti ada sistem operasinya terserah Windows, Linux atau Mac. Kemudian nanti teman-teman install XAMPP-nya ya, atau kalau di Linux bisa pakai LAMP. Terus MySQL-nya boleh versi 5 atau versi 8. Terus untuk nanti akan praktek atau interface-nya kita bisa pakai PHP MyAdmin atau DB The Beaver. Nah, ini mungkin untuk pertemuan kedua kita akan langsung praktek. Cuman untuk di pertemuan pertama ini, nah agendanya apa saja, yaitu pengenalan basis data, sistem basis datanya itu apa, terus basis data relasional dan juga model data relasional. Nah, ini adalah kurang lebih topik yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Jadi kita lebih banyak memperkuat dulu landasan teorinya atau basicnya agar teman-teman ke depan kalau membuat suatu database itu bisa lebih terarah atau terukur dengan baik. Nah, lanjut di basis data, saya mau tanya dulu, mungkin ada teman-teman yang bisa jawab apa bedanya antara data dan informasi. Yang bisa jawab? Ya kan? Ada yang mau jawab? Menurut saya, kalau misalnya data itu sekumpulan nilai ataupun yang bentuknya bisa itu gambar atau orang, segala macam objek yang bisa yang dikumpulkan menjadi sebuah data. Informasi itu data yang sudah atur sedemikian apa gitu Pak. Jadi bentuknya data tadi udah bisa dibagikan ke orang-orang. Oke, tadi Mas siapa ya? Sorry, saya nggak lihat layarnya sih. Mas siapa? Mas Dava. Oh, Bang Dava. Oke, cukup mendekati. Jadi memang data itu adalah kumpulan fakta, bisa berupa kata, angka, atau tadi mungkin gambar atau orang yang dapat diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, karena kita konteksnya ini di komputer, makanya data itu bisa disimpan dan tahu bentuk datanya oleh komputer. Nah, sedang informasi itu adalah jadi kumpulan data tadi nanti secara sistematis kita ubah atau diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk apa? Untuk misalkan pengambilan keputusan atau membuat kebijakan di ini atau di masa mendatang. Misalkan dari data-data survei, data-data survei itu kan biasanya kita hanya pertanyaan ya, tinggal mana, apa, terus hobi apa, kemudian jurusan apa, bahkan di dan dari data-data itu dikumpulkan semua diolah bisa kita lihat menjadi sebuah grafik yang bernilai atau menjadi sebuah informasi yang bisa kita membantu kita dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Akan kayak ini, oh ternyata di Jawa Barat paling banyak penduduknya segini, seperti itu. Nah, itu yang namanya informasi. Jadi intinya adalah dari data ini diolah kan menjadi sebuah informasi. Nah, di data sendiri sebenarnya umumnya itu dibagi menjadi 3 bagian, ada structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Kita akan bahas satu-satu. Yang structured data ini jadi kumpulan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang tetap.
biasanya disimpan dalam bentuk tabel, yaitu ada baris sama ada kolom, dan biasanya ini terkait erat dengan relational database. Jadi salah satu contoh data terstruktur atau structure data ini data penjualan pada suatu perusahaan atau data karyawan. Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi ada ID karyawan, ada namanya, ada usia, ada misalkan pendidikannya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Mungkin boleh sebut nama juga. Nah, ini untuk structure data. Kemudian untuk semi-structure data, nah ini yang setengah terstruktur lah istilahnya. Kumpulan data yang format datanya terstruktur atau dan juga tidak terstruktur. Jadi sebenarnya dia jembatan antara data terstruktur dengan yang tidak terstruktur, di mana data ini memiliki model yang telah ditentukan sebelumnya dan biasanya lebih kompleks daripada data terstruktur. Contohnya itu mungkin teman-teman yang sudah ini ya ambil mata kuliah web programming pasti kenal ada namanya JSON atau XML atau file zip. Nah, itu dikategorikan sebagai semi structure data. Contohnya seperti gambar ini. Jadi ada university, ada student ID 1. Mirip sebenarnya dengan structure data tadi, cuman dia modelnya seperti ini. Ini untuk model yang XML, ada juga yang JSON kurang lebih seperti ini juga strukturnya. Nah, yang terakhir itu unstructured data. Unstructured data ini jadi kumpulan data yang masih mentah, yang ditemukan dalam format apapun, dan tidak memiliki, kata kuncinya itu tidak memiliki struktur khusus. Biasanya ini adalah file yang kita simpan di dalam folder. Misalkan teks, video, PDF, gambar, lain-lain. Nah, ini contohnya sebuah dokumen teks itu dikategorikan sebagai data. Nah, jadi sebenarnya basis data itu seperti apa sih? Basis data itu atau database bisa kita ibaratkan sebagai lemari arsip. Jadi misalkan kita bertugas untuk mengelola lemari arsip tersebut, tentunya pasti kita harus merapikan data-data yang ada di dalam arsip tersebut, mulai kasih tanda, terus kita kelompokkan, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mudah ketika kita ingin mencari dokumen tertentu di dalam arsip itu. Jadi, karena kita sudah atur dengan rapi, makanya kita bisa dengan mudah mengambil data-data yang kita butuhkan, misalkan data mahasiswa tahun 2020 sampai 2021. Nah, itu biasanya kan di dalam arsip kita sudah kelompokkan. Misalkan berdasarkan arsip mahasiswa, terus ada tahun-tahun angkatan. Nah, di database sendiri itu ada klasifikasinya juga. Ada OLTP, ada juga OLAP. Ada yang tahu OLTP dan OLAP? Ini gambarannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya dari gambaran ini. Jadi ada dua jenis database. Ada OLTP dan juga ada OLAP. Nah, bedanya apa? Mari kita bahas. Yang pertama terkait dengan OLTP. Jadi OLTP itu singkatan dari Online Transaction Processing. Jadi database dia itu yang berorientasi pada proses transaksi. Saya coba pakai laser pointer. Proses transaksi yang terjadi langsung melalui komputer yang terhubung di dalam suatu jaringan. Jadi contohnya itu di mesin kasir yang ada di supermarket. Misalnya kan kalau kita beli barang, kita bayar di kasir, pada saat itu juga nanti keluar struk belanjanya. Nah, mesin kasir itu biasanya menggunakan sistem database tipenya OLTP karena dia itu tadi berorientasi pada proses transaksi. Nah,
karakteristik dari OLTP itu seperti apa? Jadi dia lebih utamakan high volume transaction. Jadi dia mengutamakan transaksi atau penulisan data. Jadi kita input data terus di dalam database. Biasanya itu dia raw base yang tadi kalau misalkan di mesin kasir barangnya apa, misalkan di supermarket buah satu harganya 10.000, kemudian ada snack satu harganya 20.000, gitu terus ke bawah. Nah itu barisnya akan bertambah. Jadi memang dia fokusnya di penulisan atau penambahan data. Kemudian biasanya ini bisa digunakan untuk pihak eksternal, apakah itu yang mau menggunakan sistem tersebut, dan datanya itu sudah harus dinormalisasi. Contoh OLTP sistemnya itu atau aplikasinya adalah MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL. Jadi MySQL, MariaDB, Postgre itu adalah OLTP. Jadi kebanyakan memang mereka fokus di penulisan atau penginputan ke dalam database. Itu adalah karakteristik dari OLTP. Nah, di OLAP itu apa? Jadi Online Analytical Processing. Jadi OLAP itu suatu pemrosesan database yang melakukan analisis yang multidimensi untuk melakukan perhitungan yang rumit, analisis tren, dan pemodelan data yang canggih. Jadi nanti kita lihat hubungannya antara OLTP dan OLAP tadi seperti apa. Jadi dia lebih ke arah analytical. Jadi analisis data-data yang sudah ada dan beragam. Multidimensi ini maksudnya ada misalkan ada data penjualan, ada data karyawan. Nah itu koneksinya, hubungannya, relasinya seperti apa. Nah itu yang disebut dengan multidimensi. Karakteristik dari OLAP itu seperti apa? Jadi dia sebenarnya lebih banyak melakukan pembacaan data. Jadi beda tadi dengan OLTP hanya menulis, karena OLAP itu datanya sudah banyak, jadi memang prosesnya lebih besar, heavy processing, karena dia istilahnya kayak join banyak data lah dari OLTP tadi. Kalau OLTP kan hanya satu proses ya, proses transaksi yang dilakukan. Kalau OLAP sendiri dari banyak OLTP itu tadi digabung dan dianalisis untuk komprehensif lagi. Dia itu column base, jadi tadi OLTP itu row base, jadi baris, ini dia column base. Nah, biasanya untuk pihak eksternal, jadi dashboard, reporting, dan lain-lain. Karakteristik selanjutnya itu tadi kalau di OLTP kan dinormalisasi dulu datanya, kalau ini di denormalisasi lagi datanya agar bisa dibaca. Contohnya itu kayak data-data warehouse, sistem data warehouse. Kalau di AWS ada Redshift, Google Cloud ada BigQuery, ada juga namanya Teradata. Nah, karakteristiknya untuk OLAP itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa baca mulai dari perbedaan antara OLAP dan OLTP, dari tujuannya untuk apa. Jadi teman-teman bisa baca, nanti materinya juga akan saya share, sumber datanya, kemudian struktur datanya seperti apa. Jadi tadi OLAP kan digambarkan dengan kubus ya, karena dia multidimensional atau relasional. Kalau ini satu dimensi saja, OLTP-nya relasional saja. Kemudian model datanya juga seperti apa, volume datanya. Kalau OLAP itu pasti sudah harus yang besar, terabyte. Kalau LTP bisa mulai dari yang kecil-kecil, misalkan gigabyte atau megabyte juga bisa. Waktu respon, OLAP itu lebih lama, OLTP lebih cepat. Karena itu tadi, proses data yang lebih besar terjadi di OLAP, sedangkan OLTP itu lebih pendek. Nah, penerapannya di OLAP itu menganalisis tren. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih mendalami lagi terkait data,
misalkan mau jadi data analis atau data scientist, nah ada baiknya start mulai mendalami database versi OLAP. Dan untuk OLTP itu biasanya yang sistem-sistem manajemen sistem informasi dan lain-lain itu pakai database OLTP. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? OLAP dan OLTP? Kita lanjut Ya, dulu silakan. sedikit. Bagi yang Ya, merasa ada yang mau ditanya? ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu-ragu ya. Ya. Nah, jadi ini Sayang nih saya nanti kalau kalian nggak paham. Ini jauh-jauh dari Makassar nih. Pak Oji dari Makassar, terus dia di Kala Group, perusahaan besar ya. Yusuf Kala ya punya ya Pak ya. iya Pak. Sekarang sudah Jadi, generasi ketiganya. jadi jangan sampai kalian rugi. Ya kalau nggak paham tanya, jangan diem aja. Ya, langsung tanya Oke. aja ya. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Belum ada Oke. seperti ini. Terima kasih Pak Andri. Jadi ini saya kenapa bahas ada OLTP dan OLAP sebagai gambaran saja ke teman-teman ya, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah manajemen basis data itu, kita akan fokus di area yang orange ini. Nah, kalau secara gambaran besarnya, jadi dari banyak, biasanya kan kalau di kampus lah sebagai contoh, kita kan punya banyak sistem ya. Sistem manajemen dosen, ada sistem manajemen mahasiswa, ada juga mata kuliah. Nah, masing-masing sistem itu kan dia biasanya pakai database versi atau tipe OLTP ini. Di mana OLTP ini tadi kita bahas klasifikasi datanya, kebanyakan kan structure data ya, data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, ada juga data SPP, pembayaran. Nah, itu semua dikategorikan dalam OLTP ini. Nah, kalau misalkan datanya sudah banyak, jadi akhir-akhir ini kan kita sudah sering mendengar istilah-istilah big data, data analis, data scientist. Nah, itu barulah kita masuk, mungkin siapa tahu di LP3I sudah akan sementara merancang mata kuliah itu. Nah, itu baru masuk di poin 2 dan 3 ini. Jadi data-data dari OLTP tadi dikumpulkan, jadi ada namanya extract, transform, dan load, diolah, barulah menjadi database OLAP seperti ini. Nah, tadi yang tools-tools yang mengelolanya pasti beda-beda, mulai dari OLTP tadi, MySQL, terus ETL juga ada toolsnya sendiri. Kalau teman-teman penasaran, tools-tools ETL bisa cari di Google, ada provider dari Google Cloud, ada juga AWS, ada Azure, itu yang terkenal. Terus yang diolah tadi ada BigQuery, ada Amazon Redshift, seperti itu. Nah, karena kita adalah mata kuliahnya manajemen basis data, jadi kita fokus di kotak orange ini, di mana database yang kita pelajari itu tipenya OLTP dan yang structure data. Nah, nanti akan pertemuan selanjutnya sampai terakhir pertemuan ke-6 kita akan pakai studi kasus yang sama supaya teman-teman mudah memahami, oh seperti ini ternyata dalam kita membangun sebuah database sebelum langsung membuat aplikasinya. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran besarnya ya teman-teman. Jadi yang kita akan pelajari itu adalah yang di dalam kotak orange ini. Oke, lanjut. Nah, tadi di pengenalan awal database itu kan sebenarnya seperti arsip ya. Ada pegawai, ada pelanggan, ada data penjualan, ada data pembelian juga. Nah, inilah biasanya ini kita simpan di masing-masing laci arsip. Jadi kurang lebih gambarannya itu seperti ini terkait database dan analoginya dengan sebuah arsip. Jadi apa itu database?
basis data atau database. Jadi kan ada dua kata ya, basis dan data. Basis itu tempatnya atau tempat penyimpanannya, kemudian data tadi yang seperti Mas Dava tadi bilang, objeknya apa. Nah, basis data itu adalah gabungan antara basis dan data, di mana data-data itu disimpan di media fisik, seperti hard disk atau flash disk, agar bisa disimpan secara permanen. Nah, cuman tidak semua file-file yang disimpan di disk itu bisa kita namakan basis data, karena basis data itu kan tujuan utamanya adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang baik. Jadi kalau misalkan kita simpan file-file foto, apa segala macam, ya itu bukan dibilang basis data ya, tapi data foto-foto saja, seperti itu. Nah, ini gambarannya tadi, jadi ada datanya, data pegawai, data pelanggan, data penjualan, data pembelian disimpan ke disk. Seperti itu. Nah, ini dari analogi di arsip tadi. Kemudian operasi basis data itu seperti apa? Jadi di dalam disk itu kita juga bisa menghapus atau mengubah datanya. Misalkan data pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Nah, operasinya itu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ada create atau membuat data baru, ada read atau membaca data, update, mengubah data yang sudah ada, delete, dan untuk menghapus data. Jadi ini CRUD. Pasti teman-teman sudah familiar ya. Kalau misalkan di mata kuliah website, biasanya ada istilah-istilah CRUD-nya. Kemudian tujuan basis data itu apa saja? Jadi kecepatan dalam mencari atau mengambil data. Kemudian space, jadi efisiensi dalam kita menyimpan sebuah data. Kemudian datanya itu diharapkan akurat, tidak ada perubahan data atau sesuai dengan format. Misalkan tadi kayak data pegawai, ada ID pegawai, tipenya harus misalkan number, tidak boleh ada huruf. Nah, itu. Kemudian availability atau ketersediaan data, jadi data itu kapanpun kita mau tarik datanya atau kita mau tulis datanya harus selalu tersedia. Completeness, jadi kita harapkan ya kalau membangun sebuah sistem, datanya itu harus lengkap. Misalkan kita buat data untuk menginput data mahasiswa, ya, nanti kita lihat, data mahasiswa itu apa saja yang dibutuhkan. Dan kita harus memastikan bahwa atribut-atribut dari mahasiswa itu terisi. Kemudian dari sisi security, keamanan data, jadi ini akan terkait dengan manajemen user, di siapa saja yang bisa mengakses dari data. Dan juga shareability atau kemudahan kita membagikan data ke pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi jangan di-share publik ya. Jadi ini terkait manajemen basis data, security, dan shareability-nya. Nah, itu dia tujuan dari basis data. Nah, contoh penerapan basis data, misalkan studi kasus bank, misalkan data nasabah, data tabungan, data transaksi, dan lain-lain. Rumah sakit, sekolah, dan toko online. Nah, mungkin di sini toko. Jadi teman-teman belajar dari sini bisa buat toko online sendiri. Kemudian lanjut di sistem basis data. Nah, basis data itu perlu ada suatu sistem ya yang bisa mengolah datanya. Pengolahan basis data itu ya adalah aplikasi atau software tadi. Jadi gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya itu biasanya kita sebut dengan sistem basis data atau database manajemen sistem. Gabungan antara mengelola database dan database-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini komputer ya, komputer, kemudian ini ada banyak database. Nah, dalam satu kesatuan ini semua kita sebut dengan database manajemen sistem. Nah, komponen-komponennya apa? Tadi ada perangkat kerasnya,
ada OS-nya, terus ada aplikasinya, MySQL, Postgre, SQL Server, ada usernya, dan juga aplikasi lain yang menggunakan database-nya kita. Misalkan tadi manajemen mahasiswa, sistem informasi mahasiswa, atau sistem informasi mata kuliah. Nah, itu aplikasi lain yang menggunakan database yang kita buat, misalkan database mata kuliah. Atau yang toko online tadi, jadi ada kayak Tokopedia ya, Tokopedia di depannya sebagai interface-nya, di belakang Tokopedia itu kan pasti ada database-nya. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini, jadi ada misalkan programmer dan juga ada end user, kita buat toko online, ini database-nya diakses oleh programmer dan juga end user. Sebenarnya ini end user mengakses websitenya di sini. Seperti itu gambarannya. Nah, untuk bahasa dari basis data ini singkat saja. Jadi sistem basis data itu adalah perantara antara database dan juga kita sebagai pengguna atau pengelola database-nya. Biasanya kita mengelola basis data itu menggunakan bahasa basis data yang kita gunakan. Jadi secara garis besar itu ada 2 perintah di database, ada DDL atau Data Definition Language dan juga DML, Data Manipulation Language. Ini sebenarnya nyambung dengan nanti materi rancang database yang teman-teman ambil. Nah, di sini kita pelajari juga DDL dan juga DML. Nah, DDL itu apa? DDL, Data Definition Language, perintah di dalam basis data untuk membuat struktur basis data yang akan kita buat. Misalnya itu perintah untuk membuat, mengubah, dan menghapus database, atau perintah untuk menyimpan file ke dalam sebuah tabel, atau menyimpan data ke dalam sebuah tabel. Perintah untuk membuat, mengubah, menghapus tabel, dan juga DDL itu untuk menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat. Misalkan nama-nama kolom, nama tipenya, seperti itu. Jadi itu semua termasuk dalam Data Definition Language. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk Data Manipulation Language, ya namanya juga manipulasi ya. Manipulasi artinya kita menambah, mengubah, menghapus, atau mencari data di dalam database. Jadi tadi di definition lebih ke arah membuatnya, terus manipulation ke arah kita memanipulasi data yang sudah kita buat tadi. Apakah diupdate, dihapus, seperti itu, atau dicari. Nah, tadi gambarannya seperti ini. Jadi kita sebagai misalkan programmer atau database engineer, kita masukkan perintah-perintah tadi untuk mengolah database yang di sebelah kanan ini, apakah itu DDL maupun DML. Lanjut, kita masuk di model data. Nah, model data itu adalah kumpulan konseptual yang menggambarkan sebuah data, hubungan datanya, sama batasan datanya apa. Jadi secara konsep, nanti kita akan pelajari. Kemudian model data ini dibuat agar kita tahu makna dari data yang kita buat itu untuk apa, dan juga relasinya antar data itu seperti apa. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk membuat model data. Yang paling populer itu adalah Entity Relationship Diagram. Jadi kita butuh ketika kita mau membuat sebuah database, kita harus memodelkan dulu dengan baik-baik model datanya ini akan seperti apa. Jangan langsung misalnya kita mau buat toko online, oh ada tabel barang, ada tabel ini. Nah, itu kita harus planning baik-baik. Salah satu tekniknya itu dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, hubungannya di dunia nyata seperti apa? Misalkan data itu kan fakta di dunia nyata, tadi terkait objek, orang, gambar, dan lain-lain. Nah,
bisa saja fakta dunia nyata ini bentuk yang dengan wujudnya, tapi bisa saja juga yang tidak berwujud. Nanti kita akan bahas. Selain itu, fakta dunia nyata juga ini cakupannya lebih sempit, mengikuti ruang lingkup yang sedang kita tinjau. Contoh, misalkan di ruang lingkup bank tadi. Jadi tadi ada beberapa studi kasus. Kalau bank, misalkan kita bukan orang secara umum, kita persempit lagi. Orang itu, sebagai nasabahnya. Nasabah nanti akan berbeda dengan ruang lingkup orang kalau kita studi kasusnya di rumah sakit, itu pasien. Karena kan pasti beda antara nasabah kan kita butuhnya misalkan nama, nomor telepon, nomor rekening, tapi mereka ini sama-sama diambil dari data orang misalkan. Tapi kalau di studi kasus atau ruang lingkup rumah sakit, itu pasien. Kalau pasien itu misalkan yang kita butuhkan itu hanya nama, terus riwayat penyakit, alamat, seperti itu. Jadi data itu harus disesuaikan dengan ruang lingkup studi kasus yang kita gunakan. Nah, entity relationship model ini kebanyakan merepresentasikan ke dalam sebuah komponen-komponen. Jadi beberapa komponen di dalam entity relationship ada entity atau entitas, ada namanya atribut dan relationship. Jadi ada entitas atau objeknya, terus atribut yang melekat di entitinya. Misalkan tadi nasabah. Nasabah atributnya apa? Nomor rekening, nama, alamat, nomor telepon, sama relationship. Misalkan relationship-nya ke data rekening, misalkan dia nasabah itu punya banyak rekening, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bahas dulu terkait entity. Individu yang mewakili data fakta nyata bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Jadi kalau kita menentukan entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Jadi kayak tadi ruang lingkupnya bank sama rumah sakit itu berbeda. Jadi ini contohnya orang bisa satu entity, tapi kalau ruang lingkupnya rumah sakit, apakah dia bisa kita pecah lagi orangnya, entity orangnya, apakah dia pasien atau dokter. Atribut ini yang mendeskripsikan karakteristik dari entitinya. Kemudian penentuan atribut biasanya berdasarkan fakta yang ada yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Jadi tadi kayak rumah sakit berarti pasien. Misalkan pasien tadi butuh nomor pasien, nama pasien, alamat, dan lain-lain. Kemudian yang fakta lain yang mungkin tidak perlu kita masukkan di dalam ruang lingkup rumah sakit, misalkan hobinya, ada harta, ada makanan favorit, dan lain-lain, itu tidak perlu kita masukkan ke dalam entity pasien tadi. Jadi di dalam atribut juga ini teman-teman kita harus pahami bahwa ada namanya atribut kunci atau kita gunakan sebagai kunci representasi dari entity tersebut. Jadi misalkan ada nomor pasien atau ID pasien. Biasanya kan teman-teman buat kayak ID mahasiswa. Nah, itu atribut kunci yang merepresentasi entity tersebut. Kemudian untuk relationship, jadi hubungan antar entity, jadi detail tentang relationship nanti akan kita bahas di materi model data relationship. Jadi hubungan antara misalkan kita ambil ruang lingkup rumah sakit, hubungan entity dokter dan pasien itu adalah merawat, misalkan begitu. Jadi dokter merawat pasien. Misalkan satu dokter bisa merawat banyak pasien. Kemudian entity relationship diagram atau IRD itu kita bisa merepresentasikan entity, atribut sama relationship dan hubungannya atau link dalam sebuah diagram. Nah, ini adalah diagram dalam membuat sebuah IRD
atau entity relationship. Jadi kalau kotak ini mewakili entitas tadi pasien atau dokter, kemudian yang belah ketupat ya. Belah ketupat ini relationship-nya seperti apa, kemudian yang melonjong ini atributnya, atribut yang melekat di entity. Yang menjembatani antara entity satu dengan relationship satu atau entity satu dengan atribut. Contohnya seperti apa? Nah, bisa kita lihat. Ini toko online, toko online. Jadi kita persempit studi kasus kita itu toko online. Seperti apa? Jadi kita pertama adalah kita tentukan dulu entitinya atau entitasnya apa saja di ketika kita mau membuat sebuah toko online. Contoh sederhananya kita buat 3 entitas, ada pembeli, ada penjual, dan ada barang. Nah, tapi perlu diingat toko online itu sebenarnya ada banyak ya entitas-entitasnya, cuman ini kita lebih sederhanakan saja dulu. Jadi ada pembeli, penjual, dan barang. Nah, kita buatkan entitasnya. Oh, ada pembeli, ada penjual, ada barang. Oke, kita sudah definisikan ada 3 entitas. Nah, coba ini diperhatikan ini yang penting nih ya. Entitas itu ya. Iya, Jadi ini tadi studi kasusnya apa nih Pak? toko online. Toko online ya. Toko online. Jadi entitas itu adalah tadi satu objek Iya. yang apa tadi Pak? Menentukan Yang terlibat dalam yang terlibat ya, yang terlibat. Jadi kalau oke. Nah, jadi kalau di toko online ada penjual, ada pembeli, ada barang. Itu 3 objek yang terlibat dalam toko. Nggak usah lah disebut toko online pun, toko pun begitu juga ya. ya, Ada betul. pembeli, penjual, ada barang yang dibeli. Betul. Ya, jadi ini objek-objeknya nih. Entitas itu sebutlah objeknya yang terlibat dalam dalam transaksi lah. Ya, oke Pak. Maaf ya Pak, kadang di sebelah supaya yang di sini juga mungkin yang di kelas ini perlu penjelasan. Silakan dilanjutkan. Oke. Terima kasih Pak Andri sudah dibantu. Jadi memang di sini adalah entitas yang sudah kita buat tadi. Ini kita lebih sederhanakan saja dulu ya teman-teman, biar lebih mudah dipahami. Jadi ada tadi pembeli, ada penjualnya, ada barangnya. Jadi kalau entitas itu kita gambarkan dengan kotak. Nah, setiap entitas tadi atau setiap kotak tadi itu wajib memiliki atribut kuncinya. Jadi kita harus tentukan dari 3 ini masing-masing entitas ini punya atribut kunci apa ya. Nah, misalkan pelanggan, contoh ya. Pelanggan itu atribut key-nya email. Atau bisa nomor telepon juga bisa. Kemudian, ini penjual ya. Penjual itu email. Terus pembeli juga email. Barang, kalau barang biasanya kan ada SKU-nya ya. Atau ID barang lah. Misalkan seperti itu. Jadi, supaya merepresentasikan bahwa pembeli A atau emailnya a@gmail.com itu adalah si A dengan segala atributnya. Terus barang juga atribut key-nya misalkan SKU-nya 001. Jadi itu terkait dengan barang apa, misalkan air minum atau snack dan lain-lain. Nah, jadi setelah ditentukan entitas, kita buatkan atribut key-nya. Biasanya atribut key-nya ada garis bawahnya. Seperti ini. Jadi di penjual tadi kita samakan saja ya, pembeli dan penjual itu masing-masing punya email karena ini toko online. Jadi daftarnya harus pakai email. Kemudian barang itu ada namanya SKU-nya atau nomor unitnya. Nah, ini contoh gambaran ERD, tapi ini masih belum ya. Ini baru tahapan kedua. Jadi tadi sudah ada entitasnya, kita langsung tentukan atribut key-nya apa.
Nah, setelah ada atribut key-nya, selanjutnya kita tentukan atribut lainnya, tapi masih tetap dalam ruang lingkup toko online tadi. Misalkan, Sebentar Pak Oji. ya, Boleh mundur sebentar Pak. Jadi atribut kunci ini adalah seperti identitas, tapi dia karena dia atribut kunci, dia sifatnya unik gitu ya. Dia tidak sama antara satu dengan yang lain. Contohnya tadi kalau gambar yang tadi Pak, boleh Pak mundur? yang ini ya. Yang ini. Email kan setiap pembeli punya email yang pasti berbeda-beda kan, unik antara satu pembeli dengan yang lain. Begitu juga dengan penjual, dia juga pasti punya email yang berbeda. Nah, kalau barang SKU itu seperti identitas barang sih. Kalau kita lihat di contohnya kalau di handphone, contoh selain SKU misalnya email itu kan berbeda-beda, gitu kan. Kalau misalnya di monitor komputer yang ada di lab ini juga dia punya serial number. Nah, contoh barang itu kode unik yang melengkapi sebuah barang itu SKU ya. Ya. SKU kepanjangannya apa ya Pak? SKU, aduh saya lupa. Dia kayak Iya. ID-nya lah Pak. Iya, seperti serial number lah ya Pak ya, Ya. untuk setiap produk gitu ya. Nah, itu pasti berbeda-beda, pasti unik sifatnya, Yes. tidak akan sama satu barang dengan barang yang lain. Betul Pak. Ya, maaf ya Pak Roji dibantu biar Aman, Pak. teman-teman yang di sini juga. Ya. Silakan Pak. Memang terima kasih ya Pak Andri. Atribut key ini sebenarnya kata kuncinya adalah dia harus unik. Jadi dia harus bisa menjadi pembeda antara, misalkan nantinya kan akan banyak pembeli nih di toko online kita. Nah, pembeli satu dengan pembeli lainnya itu apa yang bisa membedakannya?